keempat, pembebasan dari kewajiban untuk bekerja. Pasal 11, cuti tahunan. Poin 1. Seorang karyawan yang aktif bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan dalam tahun berikutnya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu 12 hari kerja tanpa mengurangi penerimaan yang bersifat tetap. 2. Cuti tahunan tersebut harus diminta dan dijalankan oleh karyawan dalam tahun berikutnya dengan tidak melampaui 12 bulan setelah lahir hak cutinya. Poin 3. Apabila dianggap perlu karena ada kesibukan kerja, pimpinan dapat menunda permohonan cuti dari karyawan tetapi tidak melebihi waktu 12 bulan sejak lahirnya hak cuti. Poin 4. Surat permohonan cuti untuk karyawan atau izin dengan keperluan mendesak baik di training diajukan kepada direktur dengan persetujuan kepala bagian yang bersangkutan minimal 14 hari sebelum cuti dijalankan. Poin 5. Cuti dapat dijalankan secara bertahap. Hanya saja dalam pelaksanaannya harus ada tahapan maksimal 6 hari kerja berturut-turut. Poin 6. Apabila seorang karyawan telah berhak atas cuti tahunan atau cuti besar diberhentikan oleh perusahaan atau berhenti atas kemauan sendiri, ia berhak mendapatkan penggantian berupa uang atau cuti yang belum dijalankan secara proporsional. Poin 7. Setiap karyawan yang tanpa izin sebelumnya dari pimpinan perusahaan memperpanjang waktu cutinya akan dianggap mangkir, kecuali karyawan tersebut dapat memberikan alasan-alasan yang dapat diterima pimpinan perusahaan. Pasal 12. Cuti besar. Poin 1. Cuti besar diberikan kepada karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Karyawan yang aktif bekerja 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar pertamanya. B. Cuti besar kedua diisyaratkan masa kerja 4 tahun secara berturut-turut. C. Untuk cuti ketiga dan selanjutnya diisyaratkan masa kerja 3 tahun secara berturut-turut. D. Lamanya waktu cuti besar adalah 30 hari kerja. E. Ketentuan cuti besar ini hanya berlaku bagi karyawan organik dan karyawan purna pensiun diperpanjang dihitung sejak tanggal karyawan mendapat NIK. Berlaku bagi karyawan yang belum mendapatkan cuti besar. Poin 2. Karyawan berhak atas cuti besar kehilangan haknya atas cuti tahunannya untuk tahun takwim yang sama. Poin 3. Apabila dianggap perlu karena adanya kesibukan kerja, pimpinan dapat menunda permohonan cuti dari karyawan tetapi tidak melampaui waktu 12 bulan sejak lahirnya hak cuti besar. Poin 4. Ketentuan pasal 11 ayat 7 berlaku pula bagi cuti besar. Pasal 13. Izin meninggalkan tugas pekerjaan untuk kepentingan menunaikan ibadah haji. Poin 1. Karyawan organik dapat diizinkan meninggalkan pekerjaan untuk kepentingan ibadah haji atau ibadah lain menurut agamanya. Poin 2. Karyawan yang akan menunaikan ibadah haji selain mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada direksi, juga melampirkan surat keterangan bukti pendaftaran sebagai calon jemaah haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama atau pihak yang berwenang. Poin 3. Izin bepergian menunaikan ibadah haji diberikan selama 1,5 bulan atau sesuai dengan keputusan pemerintah atau Departemen Agama. Poin 4. Bagi karyawan yang akan menunaikan ibadah haji tersebut diberi kesempatan untuk menjalankan cuti tahunan atau cuti besarnya walaupun jatuh tempo cuti tersebut belum tiba. Poin 5. Kepada karyawan yang akan menunaikan ibadah haji dapat disetujui dibayarkan gajinya lebih dahulu untuk 1 bulan di muka. Pasal 14. Cuti dalam hal-hal penting. Poin 1. Kepada setiap karyawan dapat pula diberikan cuti dalam hal-hal penting yang tidak termasuk pengertian cuti tahunan dengan menerima gaji yang bersifat tetap dan diatur sebagai berikut. A. 6 hari kerja pada waktu pernikahan pertamanya. B. 2 hari kerja pada waktu pernikahan kedua dan seterusnya setelah secara hidup atau mati. C. 2 hari kerja pada waktu pernikahan anaknya. D. 2 hari kerja pada waktu khitanan anaknya. E. 2 hari kerja pada waktu pembaptisan anaknya. F. 2 hari kerja pada waktu istri melahirkan. G. 2 hari kerja berhubungan istri atau suami atau anak atau menantu karyawan meninggal dunia. H.
2 hari berhubungan orang tua sah atau mertua karyawan meninggal dunia. I. 1 hari kerja karena anggota dalam satu keluarga meninggal dunia. Poin 2. Karyawan akan dianggap mangkir kecuali telah memperoleh izin dari atasannya untuk diperhitungkan dengan hak cuti tahunan atau besar jika A. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah seperti telah disahkan pada ayat 1 di atas. B. Memperpanjang cuti tanpa pemberitahuan. C. Tetap menjalankan cuti walaupun telah ditunda oleh atasannya. Pasal 15. Cuti karena sakit. Poin 1. Apabila karyawan tidak masuk dengan alasan sakit lebih dari 1 hari yang tidak dibuktikan dengan keterangan dokter, maka hari-hari tersebut dianggap sebagai hari mangkir. Pasal 15. Cuti karena sakit. Poin 1. Apabila karyawan tidak masuk dengan alasan sakit lebih dari 1 hari yang tidak dibuktikan dengan keterangan dokter, maka hari-hari tersebut dianggap sebagai hari mangkir. Poin 2. Jika karyawan sakit harus menggunakan surat dokter. Jika tidak ada surat dokter, harus mengirimkan foto atau video call. Poin 3. Bagi karyawan yang bisa memberikan surat dokter, maka tidak akan dilakukan pemotongan gaji. 4. Izin cuti bagi karyawan organik dan karyawan non-organik yang sakit panjang diberikan oleh manajer HRD atas permohonan yang bersangkutan dengan melampirkan keterangan dokter perusahaan atau dokter lain yang ditunjuk oleh perusahaan. Poin 5. Yang dimaksud dengan cuti akhir panjang adalah istirahat sakit berturut-turut dengan jumlah hari lebih dari 30 hari termasuk hari besar. Poin 6. Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu lama dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit, maka upah yang dibayarkan sesuai ketentuan sebagai berikut. Selama waktu 4 bulan pertama dibayar 100%. Selama waktu 4 bulan kedua dibayar 75%. Selama waktu 4 bulan ketiga dibayar 50%. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25%. Apabila setelah lewat 12 bulan ternyata karyawan bersangkutan belum mampu untuk bekerja kembali, maka perusahaan dapat melakukan PHK dengan memberikan upah yang sesuai pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 16. Cuti khusus bagi karyawan wanita. 1. Cuti melahirkan. A. Cuti melahirkan adalah selama 3 bulan sesuai menurut peraturan pemerintah yang berlaku. Ini bisa diambil sesuai dengan kebutuhan. Permohonan cuti harus diajukan selambat-lambatnya 10 hari sebelumnya, disertai dengan surat keterangan dokter atau bidan yang memeriksa. B. Bila karyawati mengalami keguguran, maka selama keguguran atas bukti surat keterangan dokter atau bidan yang menolongnya, karyawati tersebut diberikan cuti terhitung mulai hari tanggal keguguran selama 1,5 bulan. Poin 2. Cuti khusus bagi wanita tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak mengurangi penerimaan yang bersifat tetap maupun hak cuti tahunan atau besar. Pasal 17. Hal mangkir. Poin 1. Pada hari-hari karyawan tidak masuk kerja, di mana ia dianggap mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selain yang telah disahkan pada pasal 15, akan dikenakan pemotongan yang besar kecilnya. Pemotongan diatur kemudian. Poin 2. Dalam hal karyawan mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil perusahaan 2 kali tetapi karyawan tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka perusahaan dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Bab 5. Prosedur penerimaan karyawan baru. Pasal 18. Penerimaan karyawan baru. Poin 1. Penerima karyawan baru disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi kerja yang ada dan hal tersebut dilakukan seizin direksi terlebih dahulu. Poin 2. Seseorang dapat mengajukan lamaran kerja secara tertulis dengan melampirkan riwayat hidup serta ijazah pendidikan yang dimilikinya, dilengkapi dengan surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan pihak yang berwajib apabila diminta oleh perusahaan. Poin 3. Apabila ada formasi kerja, maka hal ini diusahakan dengan mencari tenaga di dalam organisasi sendiri, dan jika tidak memungkinkan, dicari dari pelamar yang ada yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan yang dimaksud.
Poin 4. Terhadap pelamar tersebut kemudian diseleksi dengan memberikan tes yang sesuai dengan jabatan yang akan diberikan kepadanya. Poin 5. Jika perusahaan membutuhkan catatan medis, maka karyawan yang bersangkutan wajib melakukan medical check-up. Poin 6. Setelah melalui seleksi tersebut di atas dan pelamar tersebut dianggap telah memenuhi syarat yang diminta, yang bersangkutan kemudian diangkat sebagai karyawan dengan masa percobaan paling sedikit 3 bulan. Selama masa percobaan, kepada karyawan yang diberikan kedudukan yang sesuai dengan ketentuan penggajian yang berlaku atau langsung menjadi karyawan kontrak. Poin 7. Apabila calon karyawan telah menjalani masa percobaan dengan baik, maka perusahaan mengangkat menjadi karyawan tetap atau karyawan organik atau karyawan kontrak. Poin 8. Penerimaan karyawan borongan tidak melalui masa percobaan. Bab 6. Masa kerja. Pasal 19. Perhitungan masa kerja. Poin 1. Masa kerja dihitung sejak tanggal diterima di perusahaan. Poin 2. Karyawan akan mendapatkan NIK dan surat keputusan pengangkatan. Poin 3. Khusus untuk perhitungan dana pensiun, masa kerja dihitung sejak saat menjadi karyawan organik dan mendapatkan NIK, dengan memperhatikan ketentuan lain dari syarat-syarat kepesertaan dana pensiun. Poin 4. Di dalam masa kerja ini juga tercakup masa kerja pada perusahaan-perusahaan pendiri yang diakui sebelum berdirinya perusahaan, serta masa kerja selama diperbantukan pada anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan lainnya sesuai dengan surat mutasi perusahaan. Bab 7. Pemutusan hubungan kerja. Pasal 20. Prosedur pemutusan hubungan kerja. Perusahaan sesuai peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan. Poin 1. Yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada bab 3 pasal 6 ayat 1. Poin 2. Putusnya hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan dapat pula disebabkan oleh hal-hal a. Yang selama masa percobaan dianggap tidak cakap sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan yang diminta. B. Meninggalnya karyawan. C. Berakhirnya masa kontrak kerja. D. Pemberhentian umum. E. Berhenti karena usia pensiun 56 tahun. F. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melanggar hukum pidana. G. Sakit berkepanjangan dan ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan yang tertuang pada pasal 15 ayat 4. H. Alasan mendesak. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan karena alasan-alasan yang mendesak seperti adanya kebijakan pemerintah, force majeure, dan atau alasan-alasan lain yang mengakibatkan perusahaan terpaksa mengadakan pengurangan karyawan, maka karyawan tersebut dapat diputuskan hubungan kerjanya sesuai undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pasal 21. Pemutusan hubungan kerja oleh karyawan. Poin 1. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan atas dasar permintaan karyawan dengan syarat hal tersebut diberitahukan secara tertulis 3 bulan di muka kepada atasannya tanpa mengajukan syarat. Poin 2. Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mendidik karyawan pengganti apabila hal ini tidak dilakukan dan bersangkutan meninggalkan perusahaan kurang dari 90 hari setelah permohonan pengunduran diri, maka perusahaan tidak akan memberikan rekomendasi. 3. Apabila karyawan kontrak mengakhiri hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir, maka kepada yang bersangkutan dikenakan penalti sebesar sisa gaji dari masa kontrak dan mengembalikan biaya pendidikan. Pasal 22. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti rugi lainnya. Poin 1. Kepada karyawan yang putus hubungan kerjanya karena pensiun dan memperoleh manfaat pensiun, maka karyawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian seperti yang telah diatur dalam undang-undang dengan ketentuan manfaat pensiun tersebut tidak lebih dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Poin 2. Karyawan dalam mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 di atas dan telah mempunyai masa kerja 3 tahun berturut-turut atau lebih diberikan uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku bagi karyawan yang menjalani pensiun atau pensiun muda. Poin 3. Dalam hal terjadi pemutusan kerja
maka terhadap karyawan yang memenuhi syarat dan yang berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian akan diberikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kecuali karyawan yang di PHK karena tindak pidana tidak mendapat pesangon dan bagi sales tidak mencapai target. Poin 4. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dari ganti kerugian diberikan dari perusahaan kepada penerima maksimal 1 tahun dari perhitungan. Poin 5. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas paling sedikit sebagai berikut. A. Masa kerja kurang dari 1 tahun, uang pesangon 1 bulan upah. B. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, uang pesangon 2 bulan upah. C. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, uang pesangon 3 bulan upah. D. 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, uang pesangon 4 bulan upah. E. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, uang pesangon 5 bulan upah. F. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, uang pesangon 6 bulan upah. G. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun, uang pesangon 7 bulan upah. H. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, uang pesangon 8 bulan upah. I. Masa kerja 8 tahun atau lebih, uang pesangon 9 bulan upah. Poin 6. Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditetapkan sebagai berikut. Masa kerja A. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, uang penghargaan 2 bulan upah. B. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, uang penghargaan 3 bulan upah. C. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, uang penghargaan 4 bulan upah. D. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, uang penghargaan 5 bulan upah. E. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, uang penghargaan 6 bulan upah. F. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, uang penghargaan 7 bulan upah. G. Masa kerja 21 tahun atau kurang dari 24 tahun, uang penghargaan 8 bulan upah. H. Masa kerja 24 tahun atau lebih, uang penghargaan 10 bulan upah. Poin 7. Uang pengganti hak yang dimaksud pada ayat 1 di atas meliputi cuti tahunan yang belum diambil atau belum